upaya mendukung agresi Israel dan atau membantu orang yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Karena itu MUI merekomendasikan kepada masyarakat muslim. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau membagikan kepada kita semua di mana akhir-akhir ini begitu banyak suara-suara yang muncul ya, yang berkata boykot produk Israel atau produk Israel ya. Dan kemudian ini ditanggapi oleh Kiai Buya Syakur. Dan kemarin juga MUI menyuarakan supaya saudara-saudara kita yang muslim khususnya itu bisa semaksimal mungkin menghindari produk-produk buatan Israel. Jadi sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Upaya mendukung agresi Israel dan atau membantu orang yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Karena itu MUI merekomendasikan kepada masyarakat muslim untuk menghindari semaksimal mungkin bermuamalah seperti transaksi jual beli dengan pelaku usaha yang secara nyata dia memberikan pendukungan terhadap agresi dan juga aktivitas Zionisme Israel. Oh my goodness. Saya minta penjelasan tentang boykot produk Yahudi. Apakah benar ketika kita membeli produk-produk Yahudi berarti kita ikut membantu mereka, orang-orang Yahudi, dalam memerangi orang-orang Islam? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini, untuk jadi santri saya tidak ada satu persyaratan pun. Tidak perlu kelakuan baik. Tapi nanti aturannya setelah menjadi santri. Iya dong. Iya. Ya syaratnya gampang aja lah ya. Jangan pernah malu bertanya, itu saja. Ilmunya ilmu pamungkas saja nih ya. Kalau tidak ngerti jangan disembunyikan, jangan takut ketangguhan goblok. Kalau Anda pengen pinter jangan takut ketangguhan goblok. Ya. Orang yang takut ketangguhan gobloknya itu sama dengan mengabadikan kegoblogannya. Ya. Kemudian produk Yahudi ini persoalan embargo yang produk-produk itu saya kira ya bisa diakalin kok semuanya. Dulu produk Taiwan dicekal oleh Cina daratan ya gitu. Ya tetap aja dibawa ke Singapura, distempel made in Singapura, selesai kok. Ya. Bagaimana mau apa namanya? Mengembargo ya. Memboikot ya, begitu embargo, memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah, itu kan teknologi penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang dibekot? Hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau dibekot? Iya kan? Kalaupun orang Yahudi ya minimal ada turunan darah Yahudinya. Itu ya saya juga menjadi aneh gitu. Sementara orang Islam itu membenci orang Yahudi, mencurigai, mau mengotak-atik Al-Quran, mau ngapain?
Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Quran. Sebab Al-Quran yang ada sekarang nih sudah menguntungkan orang Yahudi kok. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Palestina itu tanah airnya orang Yahudi. Nabi Musa berapa tahun di situ tuh? 40 tahun. Itu sudah sah menjadi tanah air. Australia saja, kalau Anda tinggal di Australia 5 tahun tidak keluar itu punya hak, punya warga negara. Makanya TKI TKW di Australia itu kalau sudah 4 tahun atau kurang 5 tahun harus keluar dulu, nanti masuk lagi pakai visa baru lagi supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Nah, sedangkan orang Yahudi di Palestina 40 tahun, ya kan? Betul nggak? Ya, jadi mereka mengatakan kitab suci kamu membenarkan kami. Satu. Yang kedua, Al-Quranlah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal alamin. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain, sebagai bangsa yang cerdas. Jadi ya, saya kira persoalannya bukan persoalan agama. Kalau Yahudi mah sebetulnya agamanya agama duit kok persoalannya. Iya kan? Mereka mah nggak peduli yang masalah. Masih penting mereka bisa kaya, bisa dia kan duit banyak, itu aja persoalannya. Jadi ya embargo juga. Sekarang gimana embargo? Apanya embargo? Yang semua badan intelijen dunia yang melatih Mossad sih. Produk-produk yang ini ya mungkin, tapi kalau produk pemikiran, keilmuan ya nggak bisa dong. Itu mah hanya formalitas, sebetulnya mah formalitas simpatisan kita dengan perjuangan rakyat Palestina. Ya dong, setia kawan nggak? Perlu dong, gitu aja. Sampai di paspor kita ditulis ya kan berlaku for all countries except Israel, berlaku untuk semua negara kecuali Israel. Itu di paspornya begitu. Ya, tapi tetap aja hubungan antar negara mah berjalan mulus-mulus saja kok, nggak ada masalah. Sampai Gus Dur mengatakan kan dulu pernah ada rencana buka perwakilan diplomatik ya dengan iya kan mungkin dia berpikir praktis. Ngapain disembunyikan, yang kerjasama terus berjalan aja. Ya diformalkan sekalian, diresmikan, terbuka, daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya mungkin saya bisa memahami Gus Dur memilih kita jujur saja daripada kita terus bermunafik, kan begitu mungkin. Saya kira mungkin begitu. Itu jawabannya. Makasih. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur bahwa kita tidak bisa boikot produk Israel karena kita yang butuh. Nah, kalau misalnya pun ada orang yang boikot, tapi itu sama sekali tidak ngaruh bagi Israel dan tidak membuat Israel miskin. Nah, karena akhir-akhir ini ada keluar fatwa dari MUI ya, mengatakan bahwa kita harus menghindari produk-produk dari Israel. Nah, teman-teman, kalau menurut saya ya, kalau kita mau boikot produk Israel itu harus secara konsisten. Jangan kita memboikot yang satu, tapi yang satu masih kita pakai. Nah, jadi kalau mau boikot masalah produknya seperti produk makanan dan minuman dan lain sebagainya, dan juga termasuk internet dan juga aplikasi-aplikasi Facebook seperti WhatsApp dan lain sebagainya, kita harus boikot juga. Jangan kita pakai. Kalau mau konsisten, mari kita lihat nanti siapa yang menderita, siapa yang butuh. Nah, jadi kita harus mikir bahwa kita yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh kita. Justru karena Israel itu mengeluarkan, menciptakan produk-produk supaya bermanfaat bagi dunia, bagi negara-negara, bagi segala bangsa. Karena itu janji Tuhan kepada mereka bahwa Israel akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa, bagi bangsa-bangsa yang ada di bumi. Itulah sebabnya kita bisa menikmati hari ini. Dan tentu saja produk-produk Israel itu bukan hanya ada di Indonesia,
tetapi di setiap negara, di setiap bangsa menikmati produk Israel. Jadi sebenarnya yang butuh itu bukan mereka tetapi kita. Justru kalau memboikot seperti produk-produk makanan dan minuman, justru yang kasihan itu karyawan. Nah, padahal karyawannya yang ada di Indonesia itu khususnya itu kebanyakan saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, jadi bagaimana kalau mereka tidak kerja? Bagaimana kalau tidak menghasilkan uang? Apa dia kasih untuk menafkahi keluarganya? Nah, apa kita nggak kasihan? Nah, jangan kasihan dengan negara lain, tapi tidak kasihan dengan saudara-saudara seiman, saudara setanah air yang ada di bangsa kita ini, yang kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan duit untuk menafkahi keluarganya, malah diboikot, dihentikan semua produk itu. Jadi berefek teman-teman ya, bagi karyawan-karyawan. Jadi marilah kita berpikir secara cerdas. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur bahwa produk Israel itu berguna bagi kita yang butuh, dan sekalipun misalnya kita boikot itu tidak akan berpengaruh sama mereka. Nah, jadi justru Israel itu membantu banyak negara, banyak bangsa-bangsa di bumi, mereka menjadi berkat sesuai janji Tuhan kepada mereka. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mari kita lebih cerdas lagi menanggapi konflik antara Israel dan Hamas ini ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.